Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali berjumpa bersama dengan kami dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima lawatan dari Tuhan. Kita akan bersama membaca mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, malam hari ini kami terus menikmati cinta kasih-Mu. Kami mohon pengampunan atas segala dosa yang kami lakukan dalam hidup kami. Sejenak waktu yang berharga ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami supaya firman itu kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama pada malam hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 40 ayat 34 sampai ayat 38. Keluaran pasal 40 ayat 34 sampai ayat 38. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah bangsa Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah terus bersama umatnya adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Satu hal yang kadangkala kita tidak sadari dalam hidup kita, bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Di setiap waktu
dalam perjalanan hidup kita ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Ada, Tuhan yang Maha Adil. Ia adalah pribadi yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, bagaimana kita melihat Tuhan ada dan selalu bersama-sama dengan bangsa Israel, baik waktu siang maupun malam. Dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, kita dapat melihat ada dua bentuk tanda kehadiran Tuhan di tengah kehidupan bangsa Israel. Pada siang hari, Tuhan hadir. Tuhan menyatakan dirinya melalui awan yang menutupi baik kemah-kemah pertemuan maupun tempat di mana mereka berdiam. Dan pada malam hari ini, Tuhan hadir dalam bentuk api untuk memberikan cahaya dan terang kepada bangsa Israel di dalam perjalanan, bahkan ketika mereka beristirahat. Pada pembacaan kita pada malam hari ini, dalam ayat 34 dikatakan, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bentuk tanda kehadiran Tuhan. Bagaimana tanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel dalam perjalanan mereka. Dan bahkan ketika mereka mengalami pergumulan, pada saat mereka juga senang, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bagaimana perkenaan Tuhan tetap setia menuntun umatnya dalam pembacaan kita dalam konteks kehidupan bangsa Israel. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Berjalan menjalani kehidupan ini. Apakah Tuhan meninggalkan kita? Sekali-kali tidak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalian. Kita berjalan di tengah pandemi COVID-19. Kita berjalan dalam berbagai kesulitan-kesulitan. Tapi satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Baik siang dan malam, Dia selalu ada bersama dengan kita. Kita masih bisa menikmati kehidupan yang layak sekarang. Kita masih bisa berkecukupan. Cukup makan, cukup minum, cukup menikmati berbagai fasilitas yang kita perlukan dan butuhkan sekarang ini. Itu adalah bukti tanda kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan hadir melalui kecukupan makanan, Tuhan hadir melalui kecukupan minuman, Tuhan hadir melalui kecukupan fasilitas-fasilitas yang kita gunakan. Bahkan Tuhan hadir dalam bentuk kesehatan yang masih terus kita nikmati sekarang ini. Nah, pertanyaan saudara, adakah Tuhan kita muliakan di dalam semuanya itu? Adakah kita melihat kemuliaan Tuhan di tengah begitu banyak tanda kehadiran Tuhan bagi kita sekarang ini? Bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, Dia adalah Allah yang maha hadir di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Seperti dalam teks ini, ketika awan itu terangkat, maka bangsa Israel itu berangkat meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kalau awan itu tetap pada kemah itu, mereka pun tidak berani keluar dari kemah itu juga. Demikian juga dengan Musa. Ketika awan itu terangkat, dia pun keluar dari kemah. Itu menunjukkan bahwa bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa dalam konteks pembacaan malam hari ini sungguh-sungguh menghargai tentang kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan selalu hadir. Tuhan maha hadir dalam hidup kita. Mari belajar pada firman Tuhan malam hari ini. Kita juga menghargai tentang kekudusan. Kita juga menghargai tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Sukacita senantiasa, sukacita dalam Tuhan, kebaikan harus nyata, bercahaya coba
Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, kami boleh membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah yang setia dan tidak ada satu detik waktu dari hidup ini yang Tuhan tidak sertai. Tidak ada satupun dari langkah kaki kami yang tidak dituntun oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami hati yang bijaksana untuk taat dan setia, menghargai kemuliaan-Mu dan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa, biarlah itu yang terjadi bagi keluarga kami Tuhan. Kami menjadi keluarga yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu maha hadir. Tuhan ada di setiap waktu dan Tuhan yang selalu menuntun jalan hidup kami. Oleh karena itu Bapa, ajar kami menjadi pribadi dan keluarga yang sungguh-sungguh menghargai tanda kekudusan-Mu, yang sungguh-sungguh taat pada setiap keputusan dan petunjuk yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekalipun kami berjalan di tengah suasana terbatas, kurang lebih 8 bulan pandemi COVID-19 ini kami jalani. Sampai pada hari ini, kehadiran-Mu Tuhan tetap nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk kecukupan. Terima kasih untuk kesempatan dan kemungkinan menikmati semua fasilitas yang ada. Kami boleh terus menikmati kehidupan ini, sekalipun suasana ini kami anggap sebagai suasana yang sangat terbatas. Tuhan, kami terus berdoa bersama saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, yang berpengharapan kepadamu, berpengharapan mendapatkan pekerjaan, disembuhkan dari sakit penyakit, sukses dalam pendidikan, usaha kembali bisa berjalan dengan lancar, dikaruniai anak oleh Tuhan, dikaruniai pasangan hidup. Kami berdoa kepadamu, apapun yang menjadi kerinduan jemaat, selalu dibawa kepadamu. Berikan kesetiaan dan ketaatan kepada setiap jemaat-Mu yang berdoa, yang memohon dan menanti jawaban dari doa yang mereka panjatkan kepadamu setiap waktu. Tuhan, malam hari ini kami berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang bersyukur, baik karena berhasil dalam pekerjaan, dalam menata usaha, dan juga dalam pertambahan usia. Kami sebut di dalam doa Inawati, Bapak Luther Lembang, Aris Agung Pasorong, Ibu Imelda Karalu Membang, Alfrianadus Kombongan, Bapak Obed Tanga, William Richard Gersmatul, Arsen Dov Gracio, dan Ibu Oktaviani. Demikian juga dengan saudara kami yang ditambahkan setahun usia pernikahan mereka. Kami sebut dalam doa Bapak Henry dan Ibu Elsie Tangkelamba. Tuhan, teguhkan mereka dalam pengucapan syukur untuk semakin mengasihi Tuhan sebagai juru selamat mereka. Tuhan, kami menopang dalam doa beberapa saudara-saudara kami yang berduka dalam pekan ini. Orang tua kami Bapak Albert Sinaulan bersama dengan anak kekasih Ciris Jela-Jela, oleh karena mereka kehilangan orang terkasih di tengah keluarga mereka. Juga dengan Ibu Kristina Tapang. Tuhan kuatkan mereka dalam duka. Demikian juga saudara kami, Ibu Milka Limbu. Tuhan kuatkan mereka Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena mereka ditinggalkan orang-orang terkasih mereka melalui peristiwa kematian. Bapa di dalam surga, kami berdoa mendoakan penata layanan dan pelayanan dalam jemaat ini, baik yang dilaksanakan oleh majelis gereja maupun pengurus-pengurus OIG, terkhusus persidangan sekolah minggu yang berlangsung pada hari ini. Biarlah ini menjadi wadah pengambilan keputusan dan juga mempercakapkan beberapa langkah strategis untuk pelayanan anak di tengah-tengah jemaat ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk situasi ekonomi, sosial, dan politik sekarang ini. Biarlah tetap berada dalam situasi yang terkendali, kondusif. Demikian juga demonstrasi untuk menyuarakan hati nurani. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Biarlah demonstrasi itu berlangsung, tetapi semua bertanggung jawab untuk tidak merusak fasilitas negara yang telah dibangun melalui pajak yang dikumpulkan dari seluruh rakyat Indonesia. Menyuarakan hati nurani itu juga baik, tetapi juga tentu harus dijaga dengan etika dan moralitas yang baik. Bapa di dalam surga, kalau kami istirahat malam hari ini, lindungi kami. Kami mohon pengasihan-Mu Tuhan, jauhlah kami dari berbagai malapetaka,
roh-roh jahat, tindak tanduk kejahatan, dan kuasa-kuasa kegelapan. Terpuji Engkau Tuhan, ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya dan kami gerejanya berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut mulanya, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita telah bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus senantiasa memelihara kita untuk tetap setia, bersekutu dalam doa malam dan renungan harian yang dilayankan dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.